Oleh-oleh kalau dari Belanda ini saya tentang buku Hmm. itu diantaranya satu, kadang untuk menyederhanakan biar fokus satu mata kuliah satu buku saja kan. Itu Sip. tapi itu kan master ya kan. Kira-kira begitu untuk Iya, sebuah comprehending ya, memahami induk. gitu. Nah, jadi satu buku itu harus dideskripsikan berbagai hal, termasuk berapa halamannya gitu kan, halaman mana yang tebal gitu ya, pokok bahasan yang mana yang tebal, warnanya apa kan gitu, ukurannya kayak gimana itu ditanya kan gitu. Nah kalau nggak bisa ngejawab nggak lulus gitu, balik lagi kan gitu. Jadi jadi seolah-olah tidak pegang bukunya gitu. Dulu saya Islamic History yang begitu, yang buku Humphreys ya. Nah, lain-lain ya karena ini banyak bukunya ada beberapa lah seperti Islam and Modernity ya kan itu beda-beda bukunya. Nah, yang paling terkesan itu di situ karena tiap ini juga tadi saya katakan ke Pak Makmur boleh sedikit. Nah, kalau di Ledin tuh memang satu bab itu dipresentasikan. Gitu kita baca, presentasikan dan semua sekelas nanya tentang bab itu pada kita. Belum menguasai kelihatan kan gitu. Makanya yang kelas itu ada beberapa yang nggak lulus ya kemudian di remedial kan dengan cara lisan kan gitu. Nah jadi itu di antara metode comprehending penguasaan buku ini kan. Tapi saya sudah mengikuti trending apa namanya internet. Jadi sekarang ada yang ya bibliografi ya, annotated bibliografi. Jadi untuk suatu masalah misalkan seperti sekarang nih politik identitas ya, cari aja nanti ya tulis kita annotated bibliografi identity gitu, politics. Nah pada keluar nanti kan itu biasanya abstrak-abstrak ya atau kesimpulan dari eh, tulisan-tulisan. Nah itu jadi kalau sekarang tugasnya itu ya Anda berarti gampang saja tinggal ngeprint kan. Dulu kawan saya perasaan Mas Munir ya yang menyatakan ya harus bikin annotated bibliografi di UIN Jakarta itu kan berapa ratus gitu sebelum komprek ya. Nah, itu dia bikin gitu secara manual kan. Sekarang sudah ada kan tinggal ngeprint. Yang berat itu tinggal comprehendingnya ya, memahaminya kan. Nah, jadi urusan kita sebetulnya bukan urusan teknis, tapi urusan yang ide-ide ini kan. Kalau urusan teknis bisa di luar dan bisa ada semacam percepatan ya dalam kurung ya tipu-tipu lah ya. Nah, kalau urusannya buku, comprehending dan ini ya kita kesempatannya di kelas supaya bagaimana memahami ini. Karena kalau untuk urusan terjemahan kita sudah ada Google dan Google sudah maju ya. Sudah mungkin editor-editor Indonesianya itu sudah bagus-bagus. Jadi jarang ya apalagi pakai Google Docs ya kan. Nah, cuman yang ide inilah yang sebetulnya rada mahal ini kan. Nah, ini urusannya kalau di agama ini kan malaikat urusannya kan. Sama malaikat Jibril. Urusan wahyu mewahyukan, makna memaknai. Konon ya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu berbagai cara. Ada gemerincing lonceng, ada suara lebah dan sebagainya. Tapi yang pentingnya kan ini, dia mendapatkan idenya, katanya kan gitu. Sehingga sebagian orang Barat menyebut bahwa kata-kata Quran itu kata-kata Nabi Muhammad. Karena yang ditangkap Nabi Muhammad itu idenya. Kemudian Nabi Muhammad menuliskannya secara Arab gitu ya, secara bahasa Arab. Cuman ya itu orang Islam, ya kenapa bahasa Arabnya orang Umi bisa bagus ya. Orang-orang Arab juga heran, gitu. Makanya itu kata-kata Tuhan katanya kan. Tapi poinnya adalah bagaimana ide itu
apa namanya, transmutasi ya, bagaimana dapat menyeberang dari Allah ke malaikat, dari malaikat ke Nabi Muhammad. Nah, ini pula yang susah itu kadang ini bagaimana mentransformasikan ya, mentransmisikan dari suatu agent ya, guru kepada murid dan sebagainya. Ini kita mau bahwa memang bahasa bisa lain-lain, termasuk di Eropa juga kan ada yang bersifat ya eksistensialis kayak Prancis, pilihan katanya kan beda. Jadi ilmu yang keluar beda, misalkan jadi ada dekonstruksi gitu kan, yang di lain tempat itu nggak muncul, gitu kan. Nah kalau orang Jerman pengennya serba apa in itself gitu ya, segala sesuatu itu seperti adanya, sehingga muncul fenomenologi kayak gitulah kan, kritisisme. Jadi tergantung dari ininya. Nah sementara kita kan harus berbagai nih kan, ada yang mau ke Jerman gitu kan, mau ke Prancis.